Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya banyak ngamalin ilmu RDAY, Pak Ya. Haji. Ya, saya bangun pagi, mandi, baca Quran tapi semampunya. Ya, nggak apa-apa, bertahap. Terus selangkangan, Ya, ngasih makan kucing, ya. ngajak teman sebanyak-banyaknya. Ini minggu depan ada lagi. Wow, tepuk tangan dong. Saya siapin buat Ya. makan. Oh iya, siap. Ya, sate. Sate ya. Tongseng. Tapi besok Gulai. banyak yang non Muslim nggak apa ya? Ah, nggak apa-apa, Nggak apa-apa ya. non-muslim, non-muslim, nggak apa-apa. Jadi alhamdulillah orderan ada terus. Saya bukan transportasi, tapi banyak yang, Mas, kapan lagi ke Bogor? Ini udah ada 5 orang yang mau daftar. Wow, tepuk tangan dong. Luar biasa. Ya, Bikin travel. ya. Terus ilmu selangkangan Ji tadi seperti banyak ini luar biasa memang. Ya. Saya praktekin. Yang pertama ke anak Ya. saya umur 7 tahun. Tadinya mandi sendiri itu nggak berani. Ya. Dimandiin kadang, Nih mic baterainya habis gak, Bos? Terus? dimandiin kadang ditungguin. Ya. Kemarin setelah saya selangkangin, Nih. berani mandi sendiri dan bawa baju sendiri. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Ya, biasanya mandinya cepet banget dan pakai bajunya di luar di kamar. Ya. Ya. Terus ke istri yang tadinya karena sama-sama kerja ya, Ya. jadi mungkin capek. Sekarang ini dicolek sedikit paham, langsung kamar mandi. Langsung. Iya. Wow. Oh, ini tepuk biasa. tangan dong. Luar biasa. Ya. Urusan kamar mandi. Terus Nih. ya. Terus masalah keuangan memang tadi kan aku tanya ke Haji Marco, ini memang ada grade-grade-nya Pak ya, ada Ya. tingkatannya. Coba periksa, Bos. Nyala gak? Nyala gak, Bos? Cek. Nyala. ya. Oh iya. Terus? Ya. Ini dalam seminggu terakhir ini Ya. memang usaha istri cukup maju Ji. Ya. Memang belum Ya. miliaran ya sampaikan Ya. tadi. Ya. Ya baru 1,5 juta, Ya. 2 juta. Pertanyaannya sampai 3 apa juta. sekarang? Testimoni nih Ji. Oh, testimoni. Ya. Sorry. Ya. Testimoni. Ya. Ya. Terus saya waktu itu pingin ini ngerok apa namanya uang. Uang. Saya Pakai centong. Iya. Nanti saya kasih centong. udah punya Ji. Udah. Ya. Yang tua. Tua ya. Oh iya, siap. Tapi waktu itu saya nggak ada duit kan. Ya. Cobalah ngetes istri. Bu, pinjam duitnya aku bilang gitu. Nggak Itu tahu duit mau- boleh pinjam istri ya? Iya. Oh. Dipinjemin dikasih sama dompetnya. Iya. Dikira mungkin mau aku pakai gitu loh. Dipinjemin sama dompetnya. Iya, ambil sendiri gitu loh. Ya tak ambil. Terus tak krokin gitu. Ya berapa hari terus orderannya banyak banget. Wow, tepuk tangan dong. Luar biasa. Amin. Terus ini mungkin yang apa namanya? Masalah utang tadi. Ya. Ada teman ya dia bawa duit saya nggak banyak jumlahnya sih, hanya 1,3 juta. Pertanyaannya. Bukan pertanyaan. Oh, mau testimoni lagi. Oh, ya sorry. Oh iya. Bawa duit 1,3 juta. Ya. Lama tak tagih, aku butuh duitnya transfer sekarang aja. Dia sampai ngajak berkelahi, ini duitku gitu, ngotot dia. Oh. Nah, tapi setelah saya pulang dari sini mengamalkan beberapa amalan tadi, tiba-tiba orangnya WA, Mas, uangnya mau tak anter apa mau diambil? Wow, tepuk tangan. Oh. Padahal tadinya ngotot sekali, Iya. sangat-sangat ngotot. Dia nggak mau menyerahkan gitu loh. Nah, masnya melakukan ilmu RD apa kok dia jadi luluh pengen balikin tuh uang masnya? Yaitu bangun pagi, Ya. selangkangan mungkin, baca Quran, Ya. ngasih makan kucing, Ya. sholatnya digenepin, Ya. Badia Badia Qobliyah nggak boleh bolong. ya. Ya. Terus sedekah subuh di ayat tapi kecil jadi nggak berani nyebutin. Nggak apa-apa. Yang penting konsisten. Ya. Kebanyakan teman-teman kan nggak konsisten. Ya. Terus? Terus ini yang paling ekstrim mungkin bagi bapak-bapak ya. Ada teman yang sudah lama nggak ketemu nih sih, datang ke rumah mungkin 5 tahun atau 7 tahun yang lalu lah kita berkawan, tiba-tiba datang silaturahmi. Aku kaget ya, karena informasinya dia masuk penjara, ya tiba-tiba datang. Begitu datang, aku ada keperluan langsung pulang. Dia pulang, aku pergi. Ketemu kedua kali, ketiga kali dia ngomong gini, Mas, mau nggak kamu nikahin
anaknya si A umurnya 19 tahun. Itu ada istri saya loh padahal, tapi ya pelan-pelan. Oh iya iya. Ya, tapi saya ketakutan juga 19 tahun nih. Oh, iya 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 iya. Ya, jadi Mas, mau gak kamu nikahin anak temen saya Ya. yang umur 19 tahun? ya, Kamu nikahin mau gak? ya. Terus kamu jawabnya apa? Enggak nolak. Saya belum jawab. Oh, Tadi belum bapaknya jawab. bapaknya mancing Oh, tadi bapaknya WA. mancing. Dia kan nyuruh bapaknya nyuruh si ini misalnya Ya. kan ke saya. Tadi bapaknya mancing, ngirim video. Emang kamu masih berani? Berani apa, Bos? Nikahin anak muda. Bapaknya yang WA begitu. Iya, iya, iya. Padahal anaknya itu yang suruh dinikahin tuh. Iya 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 iya. Nah, jadi banyak kejadian-kejadian aneh sih. Yaitu salah satunya seperti itu. Perempuan datang sendiri. Istilahnya bapaknya Bapaknya, nawarin ya ya. kan. Di mana-mana kan kita nyari ya kan. Ya. Ini datang sendiri. Datang sendiri. Tepuk tangan dong, luar biasa. Sampai begitunya. Hah? Mimpi kali. Mimpi. Itu kalau Haji Marco mimpi, kalau ini nyata. Iya iya iya. Kalau duit aku masih mimpi nih. Kalau masih jutaan belum miliaran sih. Tapi kalau suruh kawin lagi yang kedua nyata ya. Tapi belum pingin aku sih. Oh belum. Iya iya iya. Bikin miliarder dulu lah ya. Ada lagi pertanyaan, Bos? Ya. Begitu aja sih. Terima Boleh. kasih ya. Tepuk tangan dong. Mas dari Jogja. Ayo. Kamu udah ijab ke Allah, utang lunas, umur panjang, rezeki panjang. Kalau yang masih gadis, naik ke pelaminan, sama ganteng, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, soleh, kaya raya, tajir melintir. Jangan lupa ya terakhir, kontolnya ngaceng. Itu. Ini enggak. Tak bawa lagi ya pulang ya. Hajat saya Pak Haji, jangan. Loyo Pak Haji. Loyo kan nanti ada jagung bakar. Bisa gak nih kita sepakat, Bapak nanti pulang dari RDAY, jangan dibawa lagi hajatnya. Tinggal. Berani gak? Maksud saya kalau udah ijab, apa hajatnya kan beda-beda. Jangan diinget-inget lagi selama perjalanan sampai di rumah. Jangan diinget-inget lagi. Ini enggak. Udah ijab, udah sedekah, udah teriak-teriak, udah semangat. Pulangnya nginget-nginget. Apalagi kalau dengar motor berhenti di depan rumah. Deng, 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 deng. Langsung inget debt collector. Jangan dong. Bisa? Kita ini ya, ulangi lagi. Ya, bentar. Ulangi lagi ya. Bapak dan Ibu yang udah datang ke RDAI sekarang udah duduk di sini. Bisa gak kalau udah ijab nanti ke Allah dan anak yatim ngaminin, atau Bapak dan Ibu udah cerita hajatnya ke saya, bisa gak jangan dibawa pulang, alias jangan diinget-inget lagi hajatnya, biar besok pagi paling lama di hari Jumat barokahnya langsung terkabul. Amin. Bisa? Bisa. Harus. Banyak apa lagi? Jadi amalannya apa aja tuh Pak Haji? Kalau misalnya pengen dapat kerjaan yang lebih bagus sama utang-utang lunas. Gampang. Gaji terakhirnya mbaknya disedekain. Gaji terakhir kamu. Kamu kerja gaji terakhir berapa? 4 juta 200. Nah, 4.200.000 disedekahin. Kan tadi udah ijab di sini, utang-utangnya lunas, dapat kerjaan baru. Amalannya tadi sedekah ekstrim, sedekah 1 kali gaji kotor. Nanti lunasin utangnya gimana? Berarti mbaknya bawa lagi dong hajat dibawa pulang. Jangan, udah aja ditinggal di sini, nanti pasti lunas. Pasti lunas, pasti lunas. Karena mbak, yang bikin saya yakin hajatnya mbaknya lunas, karena ayatnya di Al-Quran begini mbak. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Utang tuh murka jadi kecil. Hajatku lebih besar daripada murkaku. Kalau mbak nggak percaya, utang mbaknya berapa? Coba kalau Pak Haji boleh tahu. Mungkin kalau di total sekitar 10 juta. Gampang. Tadi tamu saya ngebel. Ji,
Gue punya anak gadis, Ji, lagi koma di ICU. Ada gak tamu lu dari Batam mau gantiin lah anak gue yang koma? Nanti gue kasih 10 miliar, Ji. Nah, mbaknya mau gak? Kalau mau, gantiin anaknya putrinya yang koma, karena mbak dia lagi nyari tumbal. Tapi kan dapat 10 M. Nanti karena kamu udah jadi tumbal di ICU, duit yang 10 M kamu kasih temennya aja, temen berangkatnya. Jadi intinya gini, Pak, setiap orang punya anugerah masing-masing. Setiap orang punya anugerah masing-masing. Sesuai dengan apa, Ji? Sesuai dengan wajahnya. Kalau ini hajatnya pasti nggak 10 juta, ya kan? Karena sesuai dengan berat badan. Ini langsing jadi 10 juta. Jadi intinya gini, bisa gambarnya kalau udah ngomong sama saya, Pak Haji, utang saya mau 10 juta bulan ini lunas. Udah jangan diinget-inget karena pasti lunas. Tapi kalau mbaknya nginget-nginget, sama juga yang udah diomongin ke saya dibawa pulang lagi. Itu Kan nggak boleh mikir. Jadi kalau udah ambil, kasih, udah lepas. Jadi orang gila deh. Nggak ngerti caranya gimana gitu. Nggak usah mikir, kan Allah yang ngatur. Orang gila kan nggak mikir. Sehat kok. Kita kesini ini kita belajar ilmu langit. Jadi cara tergabungnya juga terserah Allah yang ngabulin. Jadi kita belajar ilmu langit terserah. Karena kalau kita ingetin proses-proses gimana caranya harus lunas, gimana bayar utang udah pada jatuh tempo. Kalau kita pengen ke situ kita malah ruwet. Tapi kita yang saya pelajari di Pak Haji itu kita belajar ilmu langit, biarin aja Allah yang menyelesaikannya gitu, Mbak. Maaf. karena kan Pak Haji Marco punya ruko berapa? 15. Dia nggak minjem duit di bank, nggak nyekolen sertifikat di bank, enggak. Dia punya kontrakan dari berapa pintu? 6 sekarang 21 dia nggak nyekolen surat di bank. enggak. Masa kita, aku mau nyekolen surat di bank Pak Haji buat modal bikin ruko. Ya itu bukan ilmunya RDAY. Lalu Pak, untuk amalannya apa aja? Karena saya bukan kiai, jadi nggak ada amalan. Kan saya SD Impres. Enggak. Salatnya on time, tepat waktu. Sholatnya tepat waktu. Sebelum ajan duduk di sajadah pakai mukena. Mbak dia qobliyahnya nggak boleh bolong. Kalau mbaknya pengen nanti mbaknya dapat cowok yang ganteng, kaya raya, tajir melintir, sayang, punya pekerjaan tetap, penghasilan tetap, dan kontolnya ngaceng, tinggal subuhnya nggak boleh bolong. Kita ini kebanyakan subuhnya bolong. Jadi ini cowok-cowok, Mbak, kontolnya pada bolong, tapi subuhnya pada bolong. Nggak boleh. Kalau udah mau nikah gitu kan, tapi misalnya udah punya pasangan, tapi belum dilamar-lamar, hubungan kayak gitu. Gampang, mbaknya mulai besok nyampe di Batam tidak boleh pakai celana perempuan, harus pakai celana laki-laki. Jadi mbaknya beli di toko celana dalam laki-laki, mbaknya pakai dibalik, ntar langsung dilamar, langsung ditunang dan naik ke pelaminan. Gitu. Mesti celana dalam yang baru, jangan yang bekas. Karena kalau bekas, semua yang di ruangan ini nawarin semua. Dengan segala macam size. Dengan segala macam size, ukuran. Jadi maunya saya yang baru aja, Mbak. Kalau baru, top. Tapi makanya dibalik. BH-nya dibalik. Nanti cowoknya pas besok pulang dari Bogor, dia akan datang. Amin. Besok aku serius ya. Aku Amin. mau ngelamar kamu. Amin. Pasti gitu. Amin. Nanti kalau kamu udah dia ngomong begitu, buru-buru BH-nya dibuka. Hore! Nanti kan ada burung kakak tua. Cus. Tapi bukan burung Jerman loh ya. Iya. Ini Jerman. Beda, Pak. Burung Jogja sama Jerman beda, Pak. Karena bisa dilihat dari cangkemnya. Ada ini untuk Haji Marco sama Bu Ratih. Mbak Ratih. ya.
apa hajatnya langsung besar kabulnya, udah mulai kabul banyak sih. Ya, Cuma jawab. masih kecil-kecil gitu loh. Ya. Ini sih kayak Nggak apa-apa ya, kita nanya gini ya, biar kayak apa? Diskusi ya, nanti diambil intisarinya. Tapi kalau yang privat kan nanti sambil setelah ini ya. Sayang mumpungnya ada pembicara yang udah bagus kan. Jadi saya berproses ini, banyak amalan yang saya sudah kerjakan. Ya banyak juga yang udah kabul, tapi belum sesuai gitu loh. Ya baru juta-jutaan, belum miliaran nih. Iya. Tapi udah kabul gitu, udah banyak yang Pertanyaannya, prosesnya apa gitu begitu dulu. Apa langsung miliaran gitu. Kalau yang saya rasain, jadi kita itu di sini butuh proses, butuh waktu, butuh tenaga, juga butuh keikhlasan, juga keyakinan yang kuat. Kalau kita, aduh ini bener nggak ya, kira-kira gimana ya gitu. Karena di sini saya udah mulai pasrahin seperti saya bikin ruko itu nggak ada uang sama sekali. Itu kata Pak Haji, yakin lo harus, aduh bahkan terkabul gitu. Ibu Pak Haji saya jalanin, terus sedekah-sedekah yang saya lakuin, ijab-ijabnya saya lakuin. Jadi ketika saya bersih-bersih bekas material toko material saya bersih-bersih, tiba-tiba ada orang, maaf ya, ada Chinese gitu, Pak Haji lagi ngapain sama anak-anaknya gitu. Saya bilang, saya mau bikin toko, bikin ruko. Beneran Pak Haji? Iya. Aku mau deh gitu bikin nyewa di sini. Langsung berapa kira-kira per tahun? Saya bilang misalnya 25 juta per tahun. Ya udah aku minta 2 tahun. Itu benar-benar jalur langit dari Allah yang ngatur ya. Dan saya nggak tahu itu Chinese itu dari dari BSD. Sedangkan rumah saya di Bogor di sini di kampung. Itu yang ngirim tuh siapa gitu. Jadi saya kan itu yakin itu bahwa itu melalui jalur langit, melalui amin-amin anak yatim, terus juga kita juga untuk bersedekah juga kita di situ pasti dikabul, dimudahkan sama Allah bahwa kita punya hajat yang besar itu kayak gitu. ini kan rajin ngusap kepalanya anak yatim, cium kening ya bos. Iya. Kamu nggak boleh nyium kening ibu yatim, nggak boleh. Harus diusap kepalanya anak yatim, cium keningnya. Terus kedua Pak, yang bikin cepet tamu saya terkabul, belum pernah tangannya kita disodorin biar anak yatim cium. Nggak boleh, kita harus cium tangan anak yatim. Kita yang nyosor ya. Iya, kalau ini kan Indonesia agak aneh nih. Maunya tangannya dicium sama anak yatim. Iya. Jangan, tangan anak yatim kita cium. Gitu. Kalau nggak percaya, saya udah praktekin 2011. Saya pikir kalau kita pengen terkabul, tangan kita diciumin anak yatim. Pas saya berangkat umroh sama anak yatim, itu anak yatim turun dari bandara. Itu orang Arab tahu bahwa itu anak yatim. Itu tangannya diciumin. Kok dicium? Ini anak-anak yang dicintai Nabi. Anak-anak yang bikin kita nanti berdampingan sama Nabi. Wow. Saya lihat lagi di hotel. Saya lagi di Masjidil Haram, di masjid atau di Nabawi, itu sandalnya dipegangin sama laskarnya orang Arab. Buat apa? Ini anak yang dicayang sama Nabi. Jadi sandalnya dipeluk. Kita mah enggak Pak. Lihat anak yatim sandalnya berantakan malah diem aja. Harusnya ditatain. Jadi sesuai dengan hajat kita, memuliakan anak yatim. Nah kita kebanyakan memuliakan ibu yatim. Jadi harus anak yatim. Kalau ibu yatim bonus. Banyak apalagi dari Batam. Ada pertanyaan? Saya mau hajatnya 1 hari 1 miliar Pak. Bisa. Karena dari TikTok kan sekarang lagi zaman gitu. Jadi banyak apa kegiatannya kalau Pak Haji boleh tahu? Sekarang ini karena kemarin saya dapat uangnya 1 miliar itu lebih, saya bikin bisnis restoran sama ada rokok elektrik, rokok, tapi nggak ada hasilnya Pak Haji. Nah, bisa gak mbaknya meraktekin ilmunya Haji Marco? Ini semua berlaku. Meraktekin ilmunya yang dipraktekin Mbak Rati. Apa yang sulit dari yang tadi diterangin Mbak Rati sama Haji Marco? Ada gak yang mbaknya sulit? Nanti biar dijawab. Nggak ada Pak, Jadi bisa? saya kerjain. Bisa. Latihan manggil dulu seperti Mbak Rati. Manggil dan kejadian bisa? Oke.
Seperti Mbak Rati ngucap. Kalau Mbak Rati kan ngucapnya 1 triliun. Kalau mbaknya kan per hari 1 miliar. Nah, coba dah nanti mbaknya, Pak Haji, aku yang dari Batam, aku tadi yang baju putih, aku yang baju coklat, hajat aku ini. Gitu. Udah masuk grup belum? Udah mbaknya? Belum, nanti masuk grup. Nah, nanti Pak Haji, aku belum masuk grup, nanti masukin. Aku di grup ini Pak Haji, ya udah nanti dimasukin biar bareng satu grup. Hajatnya apa? Nah, sambil yang Mbak Rati praktek, Mbak praktekin berdua, yang dipraktekin Haji Marco, mbaknya praktekin. Ya, terus terakhir nih. Ini berlaku semuanya. Terakhir. Bisa gak hajatnya yang dibawa sekarang nih malam, jangan dibawa pulang lagi? Bisa. Ya, kalau dibawa pulang lagi saya angkat tangan. Buat apa dibawa lagi? Udah jauh-jauh. Nah, maksud dibawa? Jangan dong. Karena Mbak Rati juga begitu. Mbak Rati nggak mimpi bisa ketemu anaknya dari Jerman datang. Betul? Nggak mimpi. Tapi setelah dia sedekah brutal, Tuhan kasih kabul. Nah, coba mbaknya nanti. Pak Haji, bisa gak aku 1 kali gaji kotornya dicicil? Boleh. Boleh gak aku sekaligus? Boleh. Boleh gak aku sedekahnya minjem? Boleh. Boleh. Ada lagi pertanyaannya? Boleh. Ntar Mbak Japri saya. Aku yang dari Batam. Aku yang tadi temennya ini, gini. Ntar saya lihat. Hah? Anit? Adik. Oh, ini adik. Ya, saya adiknya gitu. Namanya ini, aku hajatnya ini. Kamu juga gitu. Harus terkabul. Mbak Rati terkabul, masuk kamu enggak? Mbak Rati terkabul, masuk kamu enggak? Haji Marco terkabul, masuk mbaknya enggak? Haji Marco terkabul, masuk adiknya enggak? Bisa? Ada lagi? Dari sini pengen apa jalan-jalan ke Jakarta gratis bisa Pak? Bisa. Kapan mau jalan-jalannya? Bisa. Dan pasti bisa. Kenapa nggak besoknya lagi? Emang kamu udah ketemu anak yatim? Kan ada yatim kurung. Ada yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal papanya meninggal masih dalam perut ibunya. Adanya abis duhur sampai asar. Kamu ketemu dulu. Lucu, anaknya lucu-lucu. Nah, nanti besok baru kamu ke Jakarta. Dan pasti gratis. Kok gitu, Ji? Ya kan didengar sama Tuhan. Gitu. Yakin. Dan saya kalau ke Jakarta gratis hanya berdua. Yang ada di ruangan jangan ngikut karena berat. Mati ongkos. Bisa? Ya, ada lagi? Sama Tambahan. satu lagi nih. Kalau hajat kita udah kabul, besar atau kecil, jangan lupa sedekah di sini. Karena itu memperpanjang. Kayak gendang. Ucap hajat awal-awal tang nang 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 nang. Tutup dong. Dung 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 dung. Jadi ijab sedekah penutup. Ijab sedekah. Karena kalau nggak ditutup sedekah, nanti datang lagi. Sayang. Kemarin saya ada sedekah subuh rutin juga. Jadi sedekah ngasih makan tumbuhan itu tumbuh-tumbuhan sama mau hidup, ikan, kucing, burung, lalu ngucap yang alhamdulillah 1 miliar itu. Gitu. Nah, sekarang dirutinin lagi bisa gak sedekah subuhnya? Biar yang perharinya 1 M. Seperti Mbak Rati 1 triliun. Cuman Mbak Rati kan 1 triliunnya global. Sekaligus 1 triliun. Kalau kamu per hari 1 M, tapi sedekah subuhnya diaktifin lagi, di-onin lagi. Bisa gak? Oke. Nah, nanti kalau disedekah, hajatnya apa? Sedekah, hajatnya apa? Tulis. Tadi kirim ke admin Bu Ai. Ntar dikirim ke saya juga, kasih lihat Pak Haji. Aku yang dari Batam. Oh ya. Pak Haji aku yang dari Batam gitu. Ada lagi? Oke. Nah, mbaknya mumpung tuh anak yatimnya belum pulang, mbaknya datang dulu ke masjid. Ntar baru kemari lagi. Kan udah nanya. Sekarang apa mau digotong, apa mau digendong? Sekarang nanti masuk lagi. Tuh mumpung tadi anak yatim saya lihat masih ada ya. Tuh jangan pulang, pulangnya besok. Nijab dulu sama yatim kurung ya. Oke, Bu, minggir Bu, tronton mau lewat Bu. Yuk berdua, pelan-pelan. Ada tronton. Ada lagi ya pertanyaan? Iya, ya ntar. Pegang mic-nya. Bantuin gue jawab ya. Amin. Ya, biar gue bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama
Saya Yati dari Jogja. Yes, pertanyaannya. Pertanyaannya, saya testimoni dulu. Ya, Boleh? tepuk tangan dong. Wow. Jadi waktu itu tanggal 4 saya ke sini Juni kemarin. Saya diajak Bu Septi karena saya yang kemarin saya cerita dengan Pak Haji bahwa saya ketipu orang hampir 1 M dengan suami saya. Nah, Itu saya ibu ribut. ketipu tuh yang blon siapa kalau saya boleh tahu? Yang ketipu. Yang belum dia. Nah, saya lanjutkan Pak Haji. Jadi waktu kemarin itu kita jadi punya hutang. Sehingga kita ribut dengan suami. Nah, lalu saya sowan berobat ke sini, saya dipaksa sama Bu Septi. Ayo saya pokoknya ke RDIY. Opo kui saya gitu kan. Opo kui? Apa kui gitu Oh, iya, kan. iya, iya. Karena saya memang belum tahu ya. Iya. Terus akhirnya saya ya wis ayo gitu kan. Kebetulan suami saya juga lagi di Bogor kan kemarin saya Oh, iya. kan saya disuruh WA. Nah, suami saya karena adiknya mau haji. Kesini pun enggak mau kemarin itu Pak Haji. Nah, kan Pak Haji saya melakukan ilmu-ilmu yang dari Pak Haji. Lalu saya lakukan begitu pulang saya lakukan tanggal 5. Kita tanggal 5 sore ya pulang. Saya langsung lakukan dan di sini saya balik BH dan celana dalam langsung. Wow, pantesan bapak-bapak tadi pada chat. Kenapa nggak dikabari? Lalu saya sampai rumah rutin sampai semalam sampai tadi siang karena saya dapat tadi pas sampai sini. Saya tidak pernah berhenti dengan ilmu yang Pak Haji sarankan. Alhamdulillah ada kemarin itu titipan untuk saya bahwa besok kalau suami sudah pulang harus minta maaf. Tapi minta maafnya jangan disebutin. Nanti ndak GR gitu kan. Nah, saya menjemput suami saya tanggal 9. Jam 4 pagi saya di POM Jalan Magelang karena dari Bogor itu. Yang sebelumnya saya nganter suami saya ke Bogor itu Salim aja gini, maaf Pak, Salim, gini aja, nggak mau karena marahan. Suami? Ya, ini suami saya ada. Oh ada. Tepuk tangan dong. Nah, Wow, saya luar biasa. nungguin aja suami saya begini, yang dulunya tidak pernah galak sama saya kan kemarin saya matur, kok suami saya 2-3 bulan ini marahan terus saya dibentak-bentak galak, kok galaknya muncul. Nah, Suami? terus, ya, terus Pak Haji, enggak, itu besok enggak galak lagi gitu kan. Amin, saya langsung gitu. Pokoknya lakukan ilmu saya ini gitu kan. Nah, setelah itu suami saya nggak mau ditungguin. Ya. Jadi Awas, pelan-pelan. kan mau naik bis Awas, tuh ke pelan-pelan. Solo dulu. Ya. Karena Ya. mau ambil oleh-oleh untuk Ya. adiknya. Ya. Ya, ada kering, ada abon yang untuk haji. Ngopo nunggu? Kono mulai gitu. Kata suami. Iya. Saya terus kan saya biasa sabar gitu Ya. kan. Ya wes saya pulang. Meskipun hati saya ya Allah lindungi suami saya perjalanan ke Solo dulu baru ke Bogor. Nah, singkat cerita setelah kondur tanggal 9, saya jemput jam 4 pagi lah pulang. Karena tanggal 9. Kan Pak Haji pesennya Pak Haji untuk saya, besok begitu pulang dibatin, minta maaf gitu kan. Nggak boleh cemberut 18 sifat yang harus itu. Saya lakukan itu. Alhamdulillah saya jemput suami saya enggak ngendiko apapun. Wow, tepuk tangan dong. Enggak ngendiko apapun. Koper masih alhamdulillah. Saya alhamdulillah karena kan saya sudah dari sini. Iya. Anugerah yang luar biasa, sabar gitu kan. Ditutuplah bagasinya. Sampai rumah enggak ada bicara apa-apa. Suami? Ya. Wow. Terus saya sudah jam 4 pagi kan itu saya di kamar. Saya ya Allah saya pasti rukun, saya pasti harmonis gitu kan. Pasti saya lunas ini juga harmonis lagi gitu. Suami saya belum juga ngendiko. Saya bikin minum panas nggak diunjuk. Nggak diminum. Terus ya udah besok minta maaf dan besok pasti mau diajak ke sini. Diajak ya gitu. Siap saya gitu. Langsung saya di rumah sekitar sebelum adzan duhur. Suami saya tuh WA karena saya jagongan dengan adik saya di teras. Masuk rumah
WA. WA. Ya. Nah, terus saya masuk di kamar itu Kode. kode. Nah, Agak kode. saya- SBS. Saya dengan catatan saya disiplin dari dari Pak Ucapan Haji. saya. Ya, semuanya saya bismillah. Nikonya saya dipatuhi. Iya, dan saya yakin ini pasti nggak apa-apa. Saya harus sabar. Saya nggak boleh kepancing jengkel. Alhamdulillah kita ML ML. Wow. dengan lembutnya suami saya. Apa? Dengan lembutnya suami saya. Dengan lembutnya suami. Alhamdulillah ya Allah, saya gitu kan. Iya. Alhamdulillah. Sudah selesai, suami saya kan tertidur. Ya biasa. Biasa, udah lemes. Semua 100% laki-laki kalau habis ML langsung ngorok. Nah, Tidur. saya kan harus ikhlas, nggak Ya. boleh marah, nggak boleh. Pokoknya 18 itu saya patuhi. Setiap kali saya nggak boleh kan? Saya, Masya Allah, nggak boleh. Terus, astagfirullah, saya nggak boleh gitu kan? Saya hindari semua itu. Nah, ternyata suami saya tuh ngeluh saya kan, terus tertidur. Alhamdulillah, saya gitu kan. Nah, habis itu ini ilmu selangkangan. Ya. Oh diremes alat kelaminnya. Remes pakai jari kiri. Kan sare nggak apa-apa. Ya lagi tidur nggak apa-apa. Ya bapak, pokoknya wes apa tuh? Saya WA Bu Sabti. Saya kata-katanya aku lali. Pokoknya gini saya sebut. Habis ML lupa. Ayo. Biasalah. Wes nurut manut katut 3 kali. Nurut manut katut. Nah itu alhamdulillah setelah terbangun beliau, Sini. Ma, Sini maju sini. Ayo geser dikit. Ayo sini geser. Geser Bu sini. Mbak saya maju Mas. Sini. Oke. Ya sini nggak apa-apa. Sini ya. Lanjut. baik saya lanjutkan. Acting mulai. Tapi luar biasa. Acting Setelah mulai. itu suami saya sampai sekarang nggak pernah bentak. Nih ada, nggak pernah yang namanya marah sama saya. Mama, lah saya coba kan, Pak, kan saya gengsi. Kalau minta uang, mau lah aku marahan, mau amit-amit. Rasudi aku njaluk. Akhirnya Pak, nyuwun tuh saya mancing, minyaknya habis. Iya, berapa? Langsung dikasih. Nah terus setelah itu, Pak, kan duitnya itu habis, aku tuh nggak punya pegangan. Ya wis ya ke ATM. Alhamdulillah dikasih kan. Nah habis itu sampai sekarang terus saya kan Pak Haji ngendika, sudah itu besok diajak ke sini. Ya terus saya kasih pengertian bahwa maaf ya kemarin itu, tapi udah baikan. Saya kemarin ke RDAY. Apa itu RDAY? Saya jelasin YouTube-nya. Beliau itu langsung manut. Kan sudah saya selangkangan. Manut, nonton gitu kan Mersani gitu. Udah disuwuk nah, terus Mersani. Ya udah. Ya udah ke sana. Kalau gitu. begitu mendingan gue nggak jadi. Rasido. Ya udah. Ya udah, yuk. Untung dia bahasa Jawa gue mudeng. Makanya kok gini, setiap kali kan kalau beliau kan tahajud rajin. Iya. Jadi Al-Qur'an juga nggak kendat gitu Iya. kan. Terus sebelum Nggak kendat tuh nggak putus. Nah, terus Qobliyah Ba'diyahnya saya juga yang dulunya itu Qobliyah Ba'diyah saya mesti lupa. Saya lakuin. Suami saya paling batin. Iya. Iki bojoku ki kok saiki rajin ki ngopo gitu kan. Mandi jam 00.01 gitu kan mesti mandi. Subuhan ke masjid. Iya. Lah suami saya, "Ma, jujur ya Ma, aku bahagia banget Mama sekarang ibadahnya bagus banget." Wow, tepuk tangan dong. Wow. Sebetulnya ini loh Ma yang aku harapkan. Maaf ya kalau selama ini Papa tuh sering jengkel sama Mama. Gitu terus minta maaf, ya udah kita apa ya. Sampai sekarang dan beliau mau alhamdulillah kesini sowan Pak Haji. Wow, tepuk tangan dong luar biasa. Nah, Kalau saya boleh tahu nih, Iya. dari ibu pulang dari RDAY Siap. sampai hari ini sudah ML berapa kali? pas kondor ya berkali-kali. Wow, tepuk tangan. Ya, itu. Enak banget. Enak banget. jadi beda di saat kemarin itu marah, itu tuh nggak enak, beneran nggak enak. Terus setelah kami saling memaafkan, ekonomi belum ya itu rasanya tesnya beda. Jadi saya juga menghargai suami saya, kan harus menghargai, harus semuanya ridho Allah, ridho suami. Iya, Ya. ridhonya Allah, ridhonya suami. Tidak ada ridhonya Allah, ridhonya istri nggak ada. Ya, makanya kemarin maaf ya Pak, kalau kemarin itu saya ke RDAY belum sempat pamitan karena
ya kondisi kita belum memungkinkan, belum kondusif saya begitu. Akhirnya enggak apa-apa. Toh sekarang Mama dapat hidayah dengan ke RDAY, Mama sembayangnya juga sudah, sholatnya juga, ibadahnya bagus. Wow, Jadi tepuk beliau- tangan dong, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, ya, Nah, ini ya, kebetulan juga dari yang saya lakukan, besok Senin ini saya janjian yang karena kemarin saya kan mau jual aset nggak boleh sama Pak Haji. Jangan. Mau jual tanah, mau jual mobil nggak boleh. Jangan. Jadi saya untuk hutang itu enggak, tapi kebetulan ada teman yang minta tolong. Jadi bukan aset saya. Mau ditolong dong dijualin. Kebetulan juga sudah ada yang mau lihat. Besok Senin itu mau lihat orangnya. Enggak, Senin depan karena saya Senin ini ke sini. Jadi dan anaknya masih ujian. Jadi besok Senin itu sudah mau dilihat dan uangnya itu sudah ada di rekeningnya beliau yang mau. Nah, kalau ibu setuju, ini praktek ya, khususnya yang udah berkeluarga. Yang belum nggak apa-apa sambil jalan. Kalau ibu mau deal transaksi besok, saudara lihat tuh bakal deal. Tapi hanya kurang sedikit aja. Bisa gak ibu sajennya ML dengan suami? Pada saat ML, ibu hobinya di atas apa di bawah? Variatif ya. Variatif. Ya. Nah, kalau ibu pas di atas, ibu sambil ngucap hajat. Deal, transaksi, dibayar tunai, tanpa ditawar. Deal, deal, deal. Kalau ibu di bawah, bapak yang ngucap, ibu yang ngucap. Amin, amin, amin. Ya. Paksain sehari 3 kali. Sampai hari hanya. Ya. Ya. Kebetulan saya nyuwun ngapunten, kebetulan kemarin sore saya berhalangan pas sampai sini. Hah? Berhalangan sampai sini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh gitu. Nggak apa-apa. Iya. Yang penting minimal suaminya puas dulu. Siap. Gimana ngolahnya ibu atur sendiri. Saya sudah tahu. Ya udah atur ya, udah tahu. Ya. Soalnya tadi saya mau kasih tahu ibu, takutnya ntar yang lain pada niru. Jadi ibu Nggak apa-apa. atur sendiri ya, ibu Ya, atur sendiri. siap. Sudah sering saya Kedua, lakukan. pada saat ibu ketemu sama pembelinya atau penjualnya atau ibu ketemu orangnya, ibu jangan lupa colek alat kelamin ibu, taruh di mulut, colek, taruh di mulut. Ucapan saya jadi nyata. Nanti nyata. Amin. Kedua, remes tangan kanan, remes. Ini di kepal, jangan sampai nyentuh apapun kecuali buat salaman si pembeli atau buat salaman si penjual. Nanti transaksi. Jadi ibu nggak boleh ngeremes, terus ibu dorong pintu begini, langsung pecah tuh kaca. Jadi mesti, jadi bukanya pakai pintu, pakai badan. Semua yang kita salamin, kalau kita remes alat kelamin kita, apa yang kita ucap jadi bu. Mau minta mobil, beliin. Mau minta berlian, dibeliin. Mau transaksinya jadi, pasti jadi. Karena kita udah nyoba. Karena alat kelamin tuh luar biasa bu. Semua orang luluh. Laki-laki luluh sama alat kelaminnya wanita. Semua wanita luluh sama alat kelamin laki-laki. Kita udah coba, saya punya kucing. Kucing saya tuh kucing mahal. 1 ekor tuh 150 juta, ada 200 juta. Itu kerengan. Dibawalah si pawangnya kucing. Nggak bisa bu, saya bilang nggak bisa bos. Biar kata lu ada sekolah pendidikan hewan, bisa. Jadi gimana Pak Haji? Sini gue ajarin. Lu kan pawangnya kan, iya. Bayar berapa anak gue tadi manggil lu? 300.000 Pak Haji, jadi 2 ekor 600. Nih, kamu remes alat kelamin kamu, tutup di kucing saya. Menurut manut katut. Coba, bener Pak, abis di ibu was diremes, itu nggak berantem sampai hari ini. Nah, makanya ibu nanti remes, kepel, waktu buka pintu ibu mesti begini. Set. Kok begitu bu? Iya nih tangan saya ini ajaib. Salaman langsung. Transaksi nggak ditawar. Transaksi nggak di DP tapi tunai. Apa aja sebut. Ya, siap. Amin. Nah, saran saya bu, ibu sebelum dicoba sama pembeli, kenapa nggak ibu coba ke suami dulu? Ya udah tahu sekarang. Orang mandi. Kan udah ngerti ke aku yang ngeremet kapan. Ya, setuju. Nah. Pokoknya pasti
Pasti ini berlaku semua ya. Ya, jadi nanti kalau ibu sekali udah manjur alat kelaminnya, buru-buru diasuransiin. Mumpung preminya lagi rendah, nih mau naik premi alat kelamin. Siap. Ada lagi? Saya Ya, setuju. mungkin suami saya yang nemenin, oh enggak. Ya, jadi nanti kalau suami tidur, remes alat kelamin ibu, langsung taruh di mulutnya suami, utang lunas, utang lunas. Soalnya ucapan suami manjur, Bu. Ya. Nah, ibu hanya cuman ngeleme cangkem, lunas, lunas, ngelem cangkem, ngelem mulut. Ya. Karena dia udah mengucapkan tadi utangnya lunas, Ya. dan pasti lunas. Ya. Ada lagi? Amin. Nah, ada lagi satu. Boleh. Yang anak saya yang ragil itu kan lulus STM kan nggak mau kuliah, dia dilalahnya belum, ijazahnya belum diambil pun sudah keterima kerja. Nah, saya tuh cuma dalam batin saya, nanti gajian, saya kan ngetes nih sama bunda tadi ya. Nanti gajian anakku yang ragil kasih aku uang. Nanti yang ragil kasih uang. Beneran ada Bu Sapti ya waktu itu ya di rumah pasan itu. Anak saya tuh pulang. Terus di M-Banking, udah gajian. Ibu punya uang nggak? Mau minta nggak? Mau. Berapa? 500 aja. Kan buat nyoba kan? Ya, rekeningnya berapa? Langsung ditransfer. Tepuk tangan dong. Wow. Berarti itu kan ngucap ya. Ngucap. Nah, ibu, bapak, semuanya coba latihan ngucap. Terutama ke pasangannya masing-masing. Kalau ini kan ngucapnya ke anak dan Iya. terkabul. Nah, coba ke pasangannya. Jadi ibu kalau punya suami, coba ngucap. Saldonya suami saya pindah ke rekening saya. Ya. Semuanya. Ya. Jadi bener ya, anak ngasih 500.000. Iya, dan belum pernah selama kan Seumur hidup. Ya kan baru lulus. Iya, iya. Belum pernah, dan saya juga nggak akan ngerusui anak. Iya. Cuman saya, karena saya sudah lakukan semua ilmu itu kan, saya berucap terus. Iya. Ini gajian. Ini gajian. Beneran. Oh, belum masuk rumah. Ini Bu Sapti masih di rumah, kita mau keluar. Anakku sudah pulang ya gitu kan. Sudah. Oh, udah gajian. Iya. Nyawa enggak? Enggak. Mau minta? Minta berapa? 500 aja. Rekeningnya gitu langsung dikasih itu. Jadi M-Banking langsung. M-Banking Wow, langsung. tepuk tangan dong. Wow. Tidak ada 5 menit langsung M-Banking. Nggak sampai. Apalagi testimoni lagi yang udah pernah melakukan RDI manjur. Sementara sih Itu itu, dulu tapi ya. hasilnya kan 2 minggu yang lalu Iya. ya. Saya praktekkan. Jadi tidak pakai nanti. Saya juga langsung sampai rumah itu ya. Jam 00 saya bangun. Boleh. Pokoknya nanti ibu biar cepat terkabul. Amin. Bikin puas suami. Siap. Kalau yang punya pasangan ya. Kalau nggak punya pasangan, pending dulu itu. Ini buat syaratnya. Bikin puas pasangan. Siap. Sampai suami tertidur. Siap. Gitu. Ya. Mohon doa restunya Pak Haji. Bisa ya? Bisa. Bisa. Sampai lempoh. Ya lah. Oke. 1000 jalan menuju Ya. Roma kok nggak harus pakai itu. Yo, ada pertanyaan lagi dari Jogja? Apa? Terima kasih kesempatannya Pak Haji. Ya. Malam ini, pagi ini saya bisa ketemu Pak Haji. Ya. Ikut rombongannya Jogja. Saya Ya. dari Indra dari Sidoarjo. Ya, Ya. udah masuk grup? Sudah dari sama Pak Nur tadi. Oh ya. Ya. Pertanyaannya? Pertanyaannya, sebelumnya saya sudah kenal awal Juli dan sudah mengamalkan beberapa dari YouTube dari Pak Haji, termasuk sedekah subuh. Pertanyaannya, bagaimana caranya saya punya hutang lunas bulan ini dari beberapa pinjaman Kan Bapak KTA bisa dan- nyontek Haji Marco, bisa nyontek Mbak Rati dengan manggil. Bulan ini lunas, bulan ini lunas. Bisa nyontek mbaknya, siapa namanya? Mbak Septa. Bisa nyontek Mbak Septa. Ayla lewat. BRV lewat. Fortuner terkabul. Lexus. Nah lu kan cuma ngutang. Ini kan utang kamu berapa? 400. Nah, lebih mahal mana sama Lexus? Lebih mahal mana sama Fortuner? Nah, tinggal manggil aja. Ini berlaku semua. Jangan, Pak Haji, saya pengen utangnya lunas. Loh, kan udah dipraktekin sama Haji Marco. Rukonya berapa sekarang? Kontrakannya? 21. Nah, Mbak Rati kan cair 2,5, malah cairnya 4 miliar. 40 miliar. 400 miliar.
sekarang 1 triliun. Cewek loh bos, lu cowok. Ini juga Ayla ditarik sama debt collector malah gantinya Honda. Sekarang ganti lagi Fortuner, ganti lagi Lexus. Bos tinggal ngucap. Jadi hanya ngucap. Terus dia pernah sedekah subuh. Nah lu tinggal praktekin aja sedekah subuhnya jangan bolong. Ini juga baru mau latihan lagi. Sedekah subuhnya nggak bolong. Sudah Nggak bolong? Enggak. Oke, itu aja. Nanti pasti. Ada lagi? Ada lagi yang kedua, punya rumah sebelah yang berdampingan itu jadi milik saya. Iya sama disebut. Ya. Kayak Ayla tadi. Ya. Kayak ini tadi. Bisa? Bisa. Oke, ada lagi? Termasuk punya rumah di Surabaya. Pasti. Berikutnya. Pasti bos. Pasti. Ya. Ada lagi? Ada lagi anak saya yang kedua itu kan mau ikut lomba di Korea internasional. Pertanyaannya? Pertanyaannya kepingin juara 1. Itu tadi dicolek kontolnya, taruh di mulutnya. Juara 1, colek juara 1, colek juara 1. Ini juga Mbak, ini juga Mas, Mbak Rati, colek, taruh. Dia ngomong, terkabul. Itu. Ada lagi? Ada lagi dapat uang 10M per bulan. Ya sama, ngucap, manggil. Ada lagi? Sudah, terima kasih Pak Haji. Sip, banyak apa? Iya, sesuai dengan wajah. Wajah lo kan belum pas 10M. Soalnya wajah kamu suka kejet-kejet. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi dari Jogja. Saya punya hajat tadi memang seperti Bapak pingin lunas hutang ya. Intinya tadi saya memang nggak punya pasangan ya artinya. Jangan dipraktekin dulu. Oh enggak, ya makanya tadi terus hanya Jangan. ibu berucap ya Pak ya, oke. Jangan, nanti saya kirim bandot. Terus saya punya hutang lumayan banyak karena saya terjerumus ya Pak ya, di 10 bulan yang lalu itu saya bantu saudara saya. Kebetulan saudara saya itu Sekarang pertanyaannya. Oh iya, pertanyaannya itu saya mau tanyakan, kan sampai sekarang saya itu masih dikejar-kejar orang untuk melunasi seseorang yang kata saudara saya itu dia titipin uang ke saudara saya. Jadi pertanyaan apa? Pertanyaannya itu bener nggak ya, penipuan nggak gitu loh? Iya iyalah. Berarti nggak usah diterusin sampai Nggak sekarang. usah. Saya sudah sampai ini kan katanya besok kirim segini, Enggak. besok cair, kirim segini cair gitu ya Pak? Enggak lah, enggak. Bohong. Iya. Sampai saudara saya itu kan sudah mempertanggungjawabkan ya hari ini pulang. Saya mau ajak ke sini tapi kebetulan pulangnya tadi jam 8 pagi, kita berangkat setengah 6. Jadi kemarin udah saya ajak ini ya mau ke sini tapi terus aduh pulangnya saya nggak Enggak bisa lah, itu. penipuan, Mbak. Berarti nggak usah diterusin. Nggak Ya? usah. Udah nggak usah. Tinggal nyebutin kayak Haji Marco, Mbak Rati, kayak Mbak Septi ya. Praktekin Iya. itu. Oh, Ada iya, lagi? iya. Sama Iya, sedekah subuhnya jangan bolong. Sedekah subuhnya Sedekah harus Jumat kesini Barokah atau jangan di bolong. rumah? Sedekah subuhnya di sini. Ya kan ilmunya dari RDAI, mesti iya, di iya. sini. Iya. Nanti kan disebutin namanya. Nanti kalau sedekah Oh, subuh iya. ada tuh di namanya disebutin satu-satu. Nanti ada ketim amin, terus dibacain gitu. Ya itu. Kalau di tempat lain Otomatis enggak. Terus utang saya menumpuk kan Pak Haji. Aset itu udah saya ini gade-gadekan lah ya. Terus kemarin saya Kan belum disebut kayak Haji Marco. Haji Marco bisa nambah kontrakan sama Iya, ruko. Ini bisa nambah tinggal duit yang 1 triliun. Mbak Septi pernah manggil mobil. Masa mbaknya nggak Iya. lunas? Pasti. ya makanya Bisa. kan terus saya mau jual aset kan saya punya. Jangan. Iya, saya kan udah Nah, kalau kamu kayak jual buntu aset, gitu. jual aset lama-lama jual alat kelamin loh. Ya enggak. Jangan. Kan sudah buntu ya daripada saya punya hutang banyak lebih baik saya nggak punya istilahnya punya uang sedikit tapi saya nggak punya hutang gitu loh Pak Haji. Terus akhirnya terus saya Tinggal ingat, nyebut, iya, tinggal iya. ngucap. Bisa? Iya. Saya setuju. Hajat terkabul karena ngucap. Gue setuju. Kalau dipraktekin. Gue nggak setuju. Hajat terkabul mesti ikut multi level marketing. Gue nggak setuju. Kalau kita bisa dagang. Kalau kita punya temennya banyak. Iya. Nah kalau kitanya nggak bisa ngomong. Kan multi level mesti dagang. Nawar-nawarin. Dan kalau kita nawarin, yang ada temennya kita telepon pada kabur. Kok gitu? Ya ngeri. Nah, kenapa nggak kita berdagang aja sama Allah? Berdagang sama Allah. Berdagang. Emang ada contoh ini berdagang sama Allah? Kok gitu? Lah ini tak sangonin, tak ganti, ini tak sangonin. Begitu. Kayak tadi. Aku mau jalan-jalan ke Jakarta gratis. Nanti pasti gratis. Mana buktinya? Ntar Pak Haji sangonin. Gitu. Sangonin. Sangat nih. 1, 2, 3, 4, 5. Kakaknya 500. Cekel. Ini adanya 500 tuh. 2, 3, 4, 5.
Nih kakaknya. Mana ada kakak beradik dapat sal. Dan kamu pastilah. Iya, saya Bisa? kesini pun juga ditolongin temen ya. Gampang lah, pasti. Iya. Ada lagi? Itu anak saya pertama ya Pak Haji. Anak saya yang pertama cewek. Itu dulu dia ya termasuk udah pinter baca Al-Quran, rajin gitu ya, Pak Haji. Pertanyaannya, Supaya dia mau ini lagi. hah? Supaya dia mau apa tertib lagi untuk sholatnya. Colek dong, colek, taruh Iya, di iya. colek. Kalau ibu nggak manjur colekan ibu ke anaknya, oke? Ada lagi? Iya iya sudah Pak Haji. Oke, Tadi banyak mau udah nanya? ketitipan ya intinya ya. Udah, Bapak, ayo, Sebentar. boleh pegang mic-nya. Sedekah subuhnya sebaiknya transfernya jam berapa? Sebaiknya. Sebelum jam 00. Oh, Sesudah habis azan asar. Oh, Jadi kalau udah asar, udah masuk hari berikutnya. Ini berapa Pak Haji? Ya kalau berani 100.000 dah minimal. 100.000, 200.000, 300.000, minimal 100 dah. Kita kan kadang ngeri. 1.000, nggak apa-apa nanti. Jadi ibu besok paksain colek alat kelamin ibu buat putrinya. Jangan takut nggak terkabul. Emang udah terbukti. Yakin. Dulu pernah Pak Haji, tapi terus luntur gitu loh. Alaiku wis to, meneng baik. Meneng baik. Nurut manut katut. Nanti kalau bisa ibu paksain saldo suami pindah ke rekening saya. Nanti dia jangan nggak mau kalah. Pas dia tidur gantian. Nih Pak, ini saksi ya, ini saksinya. Istri saya tuh kemarin ngerengek, papa, aku butuh duit dong 500 juta. Aku lihat duitnya papa ada 1,2 di tas. Saya juga nggak mau berantem Bu sama pasangan saya. Ya udah ambil aja duitnya sendiri. Kalau udah ngitung duitnya ada 1,2, ambil aja 500 juta. Ya udah diambil tuh, saya pulang dari sini kan malam diambil. Aku ambil apa 500 ya? Iya, udah. Saya juga nggak blow on Bu. Kan dia tidur sama saya. Pas saya lihat udah tidur pules, saya colek, set, saya taruh di mulutnya. Balikin deh besok pagi. Itu bener Pak. Saya lagi tidur, dibangunin tuh jam 6 pagi. Papa, kayaknya aku balikin aja deh Papa. Saya ngulet dikit, yes. Gitu. Makanya Pak, jam 8 saya langsung lari ke asuransi. Makanya kata istri saya, Papa kemana pagi-pagi ke asuransi? Mau ngasuransin alat kelamin. Lanjut. dicolek apa diremet-remet? Colek Pak. Kalau diremes takutnya keluar air jeruk. Balikin ya, besok pagi duitnya balikin ya, semuanya ya, balikin ya. Ya, balik Pak. Makanya istri saya pasti nggak nonton. Saya mau ngomong mudah-mudahan, takutnya dia nonton. Pasti nggak nonton, pasti nggak nonton. Kan harus pasti. Kalau saya bilang mudah-mudahan istri saya nggak nonton, tadi nonton langsung, Papa, aku besok mau tidur pakai helm. Wah, repot lagi. Helm, tang helm. Kan nggak bisa dicolok pakai helm. Teropong lagi. Ada lagi? Nah, Oke, bos, apa bos? Oh, bapak mau nanya apa bapak? Suaminya sudah dibagi. Tepuk tangan dong. Aduh. Hasil selakangan manut nurut Katmo. Apa pertanyaan dari istrinya? Iya, bos. Assalamualaikum, nama saya Indro dari Jogja. Ya, apa Mas Indro dari Jogja? Tadi sih ada titipan istri, banyak tulisan. Tapi Boleh. setelah cerita tadi, cuma saya rangkum sudah di 2 aja, Pak. Ya, apa tuh Mas Indro? Doanya paling sehat dan ngaceng suaminya, Pak. Oh, gampang. Jadi dari supaya seperti mantan baru lagi. Boleh. Gitu. Jadi nanti kan ada Terus? centong. Nanti bapak saya kasih centong. Nanti bapak ngerjain sendiri boleh, istri yang ngerjain boleh. Ngaceng. Oh, keras langsung mekar. Ngek. Terakhir jangan lupa muncrat. Cerut. Nah, itu. Yang kedua, Centong saya umur lebih tua dari bapak. Amin, ya. Bapak kan geseng. Makasih, Pak. Ini udah angus. ya. Yang kedua ya paling semuanya masalah keuangan. Yang kedua
langsung saya perangkum bahwa saya harus ngasih 10 juta tiap hari gitu aja Pak. Kecil lah, Bapak jangan kalah. Ini mbaknya Iya, 1 miliar. iya. Jadi Bapak kalau bisa Iya. ngasih ke istrinya 10 juta, Iya. minta sama Allahnya 1 miliar per bulan. Iya. Nanti yang 990 juta dikentit. Gitu, simpan di dalam celana biar gak ketahuan. Gede dong. Terus yang ketiga memang ada beberapa amanah yang diamanahkan ke saya, beberapa usaha Pak. Ya, pertanyaannya yang satu sudah saya riset, saya mulai dari nol lagi Pak. Ya. Semenjak Covid saya riset. Ya. Yang satu banyak piutang yang macet hampir 3 miliar, susah banget ditagih. Gampang lah, nama-nama yang ngutang Bapak colek, tempelin, bayar. Minimal bayar enggak HP Bapak rusak. Amin. Ya. Tadi sih guyonannya Mas Ferry, kamu ikhlasin aja 3 miliar, kamu doanya 10 miliar. Setuju. Tapi Bapak udah nyambung belum sama ilmunya Mas Ferry? Oh, sudah Pak. Oh ya udah, kalau bisa meraktekin ilmunya Mas Ferry, namanya legowo, pasti Pak. Amin. Dulu kalau Bapak ingat YouTube saya, dulu kan saya punya utang, nggak bisa bayar. Kambing saya diambil jadi jaminan. Allah ganti kuda, kerbau, sapi, sama kambing lah. Ya. Kambing saya diambil 200 ekor. Sekarang gantinya kuda saya 120 ekor. Sapi saya perah 172. Sapi potong saya 400. Kerbau saya 380. Tuh. Mobil saya diambil Pak. Isuzu Panther. Gantinya, wow, Rubicon, Alphard. Pak, saya punya Pajero terbaru, Sport Dakar 3. Bapak lihat hitam. Saya udah nggak pakai Pak. Nggak level. Nanti saya beli Pak. Iya, karena kan Nanti kalau saya ke beli, Pak. mall Amin. banyak yang pada pakai Pajero. Mau dikasihkan ke saya katanya. Fortuner saya 3 Pak. Bapak lihat, putih hitam nggak saya pakai Pak. Kenapa? Karena udah banyak di mall tuh. Banyak kalau pakai Fortuner, ngerinya ketuker. CRP Prestige Turbo saya 3, putih abu-abu. Saya pakai boro-boro. Saya kemana-mana pakai. Nggak Rubicon ya Alphard putih, nggak Alphard putih, Alphard hitam. Kalau nggak pakai Jeep Mercy GL 400. Kalau nggak saya pakai Land Cruiser. Kalau nggak saya pakai Dodge Journey 3600 cc. Kalau nggak pakai Mercy E500. Beli. Nggak ada. Jadi Bapak tenang aja. Amin. Pasti terkabul. Pasti. Ya. Terus Oke. ya yang keempat itu law of attraction tadi Pak. Yang mana? Law of attractionnya bahwa saya mau niat ke sini aja, di HP istri saya itu tiba-tiba ada YouTube-nya Bapak. Wow. Tiba-tiba ada seperti itu. Baru niat ke sini Pak. Baru niat. Saya takutnya sudah dipraktekin ke saya ini Pak. Terus beberapa yang saya pengikutnya Yusuf Mansur dari dulu. Ya. Itu Pasien kita tuh. Pak Kiai. sampai baca Dia udah 2 kali kemari. Bukunya Saya belum 7 kesana. keajaiban macam, terus sama ibu tadi juga. Ini jadi nurun ke anak. Setiap saya parkir di mall tuh selalu nggak dapat, tapi saya di jalan tuh sama anak. Pasti nanti ada yang keluar nempatin mobil kita. Pasti gitu. Kejadian. Selalu dapat Pak. Nah, itu kan latihan. Iya. Kenapa nggak nanti latihannya Ya itu mungkin uang? Ya, baik. Ya. Iya dong, kan itu latihan cara parkir dapat seperti mbaknya. Iya. Seperti mbaknya, seperti Iya. Haji Marco. Iya. Nah, itu nanti dilatih duit. Iya. Iso? Bisa Pak. Oke. Ada lagi? Ada lagi terus cerita aja di testimoni, terus hujan, tiba-tiba anak saya dari jauh, ya besok nanti saya mau ujian, tolong berhentiin hujan. Emang bapaknya pawang hujan apa? Dia teringat itu aja Pak. Ya sudah, kamu butuh berapa menit? 15 menit. Insya Allah anak saya, ya udah terada 15 menit hujan lagi Pak gitu. Nah, itu kan seperti udah itu. latihan. Iya. Nah, sekarang manggil untuk hajat Ya. Bapak. Terus ada tadi lagi? berangkat ke sini di rest area, saya ditelepon ada deal kabul jual mesin Pak. Jadi alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Benar. Insya Allah benar. Wow. Hari Kamis mungkin insya Allah nanti apanya mungkin ya. Mudah-mudahan pasti. Ya. Pasti itu pasangan istana. Ada lagi? Sudah Pak, itu aja. Oke, Ya. Bos, ganteng. Pertanyaan apa, Bos? Kesaksian sebentar. Ya. Pegang mic Bos. Pegang mau. Saya kan sebelahnya Pak Indro di mobil HS, ya dari Jogja. ke sini. Ya. Dari berangkat sampai sini tadi
tidak ada gembiranya, tidak ada sedih sekali. Baru ini gembira dan tertawa lepas. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Mungkin dia tadinya di mobil nggak bisa gembira karena pelinya kejepit. Gimana nggak Pak usaha restart satu Pak? Pusing. Ya itu aja. Ya, oke. Bos ganteng. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya 2 kali yang datang nih. Iya. Datang itu 2 kali. Saya cuma pengen bercerita saja dari hasil saya datang kemarin. Perusahaan saya mulai bagus. Ya, Saya banyak didatangi para petinggi-petinggi ya. dari partai segala macam. Ya, memang belum ada yang deal, tapi hampir 90% sekarang udah terbuka. Meraktekin apa tuh bos ilmu RDAY? Qobliyah Ba'diyah. Ya, Kembali nggak di- boleh bolong. Iya, nggak boleh bolong. Sama yakin dan nggak pernah mikir yang aneh-aneh. Yakin saja, terus saya lakukan aja. Makanya saya datang ke sini, datang lagi karena merasa nyaman Pak gitu loh. Nyaman, akhirnya saya datang lagi ke sini. Wow, tepuk tangan dong. Nyaman.